Bagi pecinta film action tahun 80-an, kalian pasti tahu yang namanya film Rambo, yang dibintangi oleh Sylvester Stallone. Seorang pensiunan Green Beret dan veteran perang Vietnam yang sanggup menghabisi banyak musuh seorang diri, mampu bertahan hidup dari segala macam kondisi dan medan. Tapi apakah ada kisah seperti Rambo di dunia nyata? Tentu ada dong. Kisah ini pernah terjadi pada era Perang Dunia Kedua. Kisah bagaimana seorang tentara Soviet yang mampu melarikan diri dari tahanan dan menghabisi tentara Nazi seorang diri. Mari kita persilahkan dia hadir di depan kalian. Perkenalkan, inilah dia, Dmitry Romanovich Ovcharenko, Rambo dari Uni Soviet. Dmitry dilahirkan pada tahun 1919 di desa Ovcharova. Dia adalah anak dari keluarga tukang kayu dan sudah sangat terlatih menggunakan peralatan untuk menebang pohon, terutama kapak. Dmitry bahkan diajari oleh ayahnya untuk menggunakan kapak sejak kecil. Mungkin bagi kalian anak kecil menggunakan kapak itu bahaya, tapi kapak sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka sejak zaman Kekaisaran Rusia. Selain sebagai alat untuk menebang pohon, kapak juga digunakan sebagai senjata bela diri dari serangan hewan buas atau sebagai senjata untuk melawan musuh. Nah, setelah Dmitry beranjak dewasa, pada tahun 1939, dia direkrut menjadi tentara pasukan merah dan sempat terlibat dalam perang musim dingin saat menghadapi Finlandia. Lalu pada tahun 1941, pada waktu Nazi Jerman menginvasi Uni Soviet, Dmitry bergabung sebagai unit Resimen Infanteri 389 sebagai pengirim amunisi dan perbekalan. Sayangnya pada saat dia sedang melakukan tugas pengiriman, tiba-tiba sekitar 50 tentara Jerman menyergapnya. Kemudian dia dibawa menuju ke sebuah kamp Jerman yang berada di dekat pedesaan Pesets. Ketika Dmitry sedang diinterogasi oleh salah seorang perwira Nazi, dia melihat sebuah kapak yang berada di bawah jerami, di gerobak di mana dia meletakkan senjata dan amunisi. Tanpa berpikir panjang, Dmitry langsung mengambil kapak tersebut dan menebas kepala sang perwira dengan cepat. Tentara yang berada di dekat gerobak tersebut juga langsung dihabisi oleh Dmitry. Puluhan tentara Jerman yang berada di sekitar sempat terdiam tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dmitry mengambil kesempatan saat para tentara Jerman sedang dalam kondisi yang tidak siap. Dengan cepat dia mengambil 3 granat, melemparkannya ke arah kerumunan tentara Jerman dan menghabisi tentara lain yang berusaha mengambil senjata. Melihat adanya perwira lain, Dmitry mengejarnya. Tanpa basa-basi, dia langsung menghabisi perwira tersebut dengan brutal, lalu menebas kepalanya. Setidaknya 21 tentara Jerman tewas, sisanya melarikan diri karena panik. Setelah tidak ada lagi prajurit Jerman yang tersisa di kamp, Dmitry kemudian mengambil semua dokumen, map, dan beberapa senjata Jerman untuk dia bawa ke markas Resimen Infanteri 389. Sesampainya di markas, dia bercerita kepada sang komandan tentang apa yang telah dia lakukan terhadap tentara Jerman yang menangkapnya. Sang komandan tidak langsung percaya akan cerita tersebut, maka dia mengirimkan beberapa pasukan untuk membuktikan kebenaran cerita Dmitry. Rekan-rekan Dmitry dari Resimen 389 yang dikirim menuju ke lokasi hanya bisa tercengang melihat sekitar 21 tentara Jerman dan 2 perwira tergeletak tidak bernyawa, lengkap dengan bekas 3 ledakan granat, sesuai dengan yang diceritakan oleh Dmitry. Berkat aksi dan keberaniannya, maka Dmitry diberi gelar sebagai pahlawan serta menjadi simbol propaganda Rusia untuk mendongkrak semangat juang tentara-tentara Rusia lain yang sedang berjuang melawan Nazi Jerman. Namun sayangnya, Dmitry gugur dalam pertempuran saat operasi pembebasan Hungaria. Dia mengalami luka tembak yang serius dan nyawanya tidak tertolong, sehingga dia menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 28 Januari 1945. Mungkin kisah Dmitry Romanovich Ovcharenko tidak setenar nama-nama pejuang Uni Soviet yang lain,
Tapi keberanian Dmitri saat berhadapan secara langsung dengan puluhan tentara Nazi dan berhasil melarikan diri dari kamp tempat dia ditangkap patut dianugerahi sebagai pahlawan Uni Soviet dan cukup layak untuk disebut sebagai Rambo di dunia nyata.